Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Iya, kita kembali berjumpa melalui channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Ini adalah channel resmi dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Iya, betul sekali Mas Gadot. Dan pada kesempatan kali ini kita akan apa ini ya? Ada apa ini ya? Iya, ini biasanya kalau sudah gini ono wedangi kita akan ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol bukan sekedar ngobrol. Iya. Tentunya ngobrol yang akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi sobat budaya semuanya dimanapun Anda berada. Iya, betul sekali. Jadi sobat budaya dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan kanal YouTube Kebudayaan Gunung Kidul, karena tentunya akan ada obrolan yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Begitu ya Mas Gadot ya? Mulanya ngurung subscribe gak subscribe. Iya, subscribe, like, share dan Komen. Iya. Ya, tekan tombol notifikasinya Mas Gadot. Biar ya. tidak ketinggalan update terbaru tentang kebudayaan di Gunung Kidul. Iya, dan juga bisa lupa, dibuka di media sosial apa? Iya, sosial medianya Instagram dan di Facebook ada di Kebudayaan Gunung Kidul. Iya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yaitu tentang apa Mbak Sari? Tentang karawitan. Karawitan. Yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Iya, dan acara ini bisa diselenggarakan karena apa? Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021. Bab ngono kuwi kowe sing jelaske. Sing paling hafal kan ngono lho. Bagian hafal menghafal ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Ya, yang sudah tidak asing beliau. Iya, ini yang memakai face shield sudah tidak asing, nanti kalau memakai masker nanti bisa dibuka. Apalagi Pak Heri itu bagi saya sudah bukan orang asing. Oh, sudah. Iya, Dan karena beliau orang Indonesia, bukan orang asing maksudnya. Gitu loh. Iya toh? Ya. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan acara ini tentunya diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul bidang warisan budaya. Iya, dan tentunya kalau mau ngobrol itu alangkah baiknya berdoa ya Mbak Sari ya. Iya. Iya dong. Betul sekali Mas. Biar ada manfaatnya, tentunya agar acara bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, malah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Iya, kita kehadiran siapa aja Mbak Sari? Ini yang di sebelah saya ini ada Bapak Sadipan. Siapa yang nggak kenal sama Pak Sadipan? Kalau biasanya memanggil itu Mbah Sadipan. Mbah Ipan ya. Ipan Ipin. Upin deh. Mbah Sadipan ini beliau adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia karawitan. Iya, di Gunung Kidul khususnya. Rumahnya, dalemnya di Banyu Bening 1 Mbah J. Banyu Bening. Bejarjo Kapanewon Karangmojo. Iya, dan beliau ini memang sudah terjun di dunia karawitan sudah. Yo, terjun Lah, kuwi Mas. maksudnya menggeluti. Heeh, dikira wong teman. Ini beliau nanti akan kita tanya-tanya karena beliau juga sudah banyak mendapatkan penghargaan. Ya, salah satunya penghargaan seniman dan budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Nah, dan beliau juga yang itu namanya gawe tembang apa kayak gending. Gitu Mbak. Nika apa nika jenenge Mbak? Nggih, mangke. Oh, mangke ya. Biar penasaran. Biar penasaran. Ya. Kemudian ada siapa lagi Mas Gadot? Di samping saya ini adalah Pak Wasiran. Beliau dari Putat Patok Gunung Kidul. Ya. Beliau juga orang yang tidak asing di dunia karawitan dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan. Apa anak yang ngerti? Penghargaan Seniman dan Budayawan Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Iya, sugeng ramu Pak Wasiran, sehat selalu Mbak Sadipan ugi nggih. Iya, dan juga yang pakai batik merah. Ini nggak pakai batik apa Mas itu Mas motifnya? Motifnya Kayak itu apa namanya? apa ya namanya kalau gitu? Merah-merah merona itu. Ada Bapak Dr. Andes Iswandoyo MM. Ini beliau adalah Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat bergabung saya selalu nih Pak Es. Biasanya manggilnya Pak Es. Iya, akrab gitu ya. Biar lebih akrab. Kemudian yang pakai baju putih duduk sendirian. Nggak ada yang menemani di situ ya Pak ya. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau?
Beliau ini wakil rakyat, juga beliau seorang seniman. Iya. Beliau juga ketua MC loh, Mas. MC juga. Ketua Pepadi. Ketua Pepadi. Ukeh tenan ya. Siapa? Bapak Heri Nugroho SS. Iya. Sehat selalu ke Pak Heri? Ya, Mas Heri, Mas. Oh, Mas Heri. Mas Heri nggak mau dipanggil. Ragilem dicelupa. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, ada Mas Heri Nugroho SS ya. Ojo lali lu Mas. Oke, untuk selanjutnya yang tidak asing lagi juga bersama kita ada merawiri kesana iya, ada Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Iya, beliau Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM. Iya. Sehat Bapak. Semangat ya Pak. Oh, Semangat semangat. Bapak. Meskipun agenda luar biasa padatnya, tapi tetap menyempatkan diri untuk ngobrol bareng kita. Beliau semangat sekali. Totalitas tanpa batas. Wes, jargonnya keren sekali. Totalitas tanpa batas. Yuk diwiwiti ngobrol ya, tentunya tema kita adalah tentang karawitan. Oleh karena itu, mulai dari Pak Wasiran boleh? Pak Wasiran boleh. Saya tak tanya dulu ya. Takokno. Saya kok penasaran. Nggih, takokno. Iya, Pak Wasiran, apakah nilai yang terkandung di dalam seni karawitan itu, Bapak? Ya, langsung saja ya. Nilai yang terkandung di dalam karawitan adalah di situ ada nilai-nilai luhur yang peninggalan nenek moyang kita yang perlu kita uri-uri, perlu kita lestarikan dan mungkin bisa kita kembangkan. Dan di situ ada karawitan itu kan ada gending-gending ya. Nah, gending itu ada nama-namanya. Kemudian nama itu membawa makna. Contohnya gangsaran, ada gending gangsaran. Apa tuh nganggo gending gangsaran? Nah, itu supaya gangsar, supaya lancar dagangnya itu supaya lancar dalam penampilan selanjutnya supaya lancar. Kemudian ada ayak-ayak. Kalau pedalangan tahu ayak-ayak. Mas Heri ya. Karena beliau seorang dalang dan ayak-ayak itu wiwit. Kalau orang mayang itu mesti pertama pakai ayak-ayak, menandakan wiwit itu. Kemudian ada lagi gending Sri Slamet atau Sri Wilujeng. Kalau di Surakarta Sri Wilujeng itu pelok. Kemudian kalau Sri Slamet itu ditabuh selindro. Itu. Nah, kemudian ada nama pepeling. Nah, di campur sari di penyajian karawitan juga ada pepelingnya. Ngelengke, orang sholat lima waktu itu ngelengke, pepeling itu ya. Nah, kemudian di sini ada Pak Sadipan yang saya tahu dan banyak karyanya, yaitu Tiwalayu, nyeritakan Tiwalayu Gunung Kidul, kemudian wisata kuliner. Jadi kalau karawitan itu bisa dikatakan membaca tanda zaman. Oh, gitu. Membaca Jadi tanda zaman. dan takutnya karawitan itu juga ternyata apa ya? Jadi koyo apa ya? Tanda ya Pak ya namanya. Iya, harus melambangkan gitu ya. Harus seorang seniman disuruh pamannya dipesan, saya tolong dibuatkan ini Pak gending corona Pak. Nah, corona sekarang kan sedang ada corona begitu. Kemudian itu namanya kalau saya katakan membaca tanda zaman. Kemudian karawitan di dalam karya seseorang ya, seperti saya ceritakan tadi, saya sendiri membuat lagu Jineman Klambi Lurik. Itu juga saya dilatar belakangi oleh ketika saya jagong orang mantu itu Jatan. ya. Kalau sekarang namanya kondangan. Yeah. Saya kondangan, saya jagong itu yang memakai sinomanya, yang tenaganya pakai klambi lurik semua. Nah, kemudian saya orek menjadi Jineman Klambi Lurik yang sampai kemana-mana. Saya sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Pak Anom itu kalau mayang pakai membunyikan klambi lurik. Kemudian saya juga membuat eling urip. Dan mengingatkan orang hidup itu harus begini begitu. Dan
Mungkin tidak terlalu lama saya ngomong ya. Karawitan itu selain memuat falsafah, juga karawitan itu bisa menenangkan hati seseorang. Saya punya murid orang Jepang ya, Pak Wasiran, saya itu kalau mau tidur saya harus nyetel karawitan. Loh kok nyetel karawitan? Iya, karena saya kalau mendengarkan karawitan yang saya setel itu saya terus tenang, pikiran saya tenang, saya bisa tidur. Ya. Itu. Berarti Bisa bisa di relaksasi gitu ya, Mas. mungkin sedikit disimbolkan bahwa ternyata karawitan itu menjadi perlambang, ada Iya. lambang doa, Ya, atau pengharapan. permohonan, harapan, Betul. melambangkan situasi dan lain-lain. Iya. Oh, ngaten dadi Ada ne. filosofi yang Filosofi tersembunyi ne ya, dadi Mas nek Gatot pas ya. delala apa namanya pepeling ngelingke dan lain Ngelingke. itu ternyata. Kemudian ladrang apa tadi? Selamat gitu, jadi ya men selamat. Men selamat. Harapan yang ada dan nilai-nilainya sangat luar biasa. Dan akan makin jelas lagi ditambahi di sini juga ada pencipta gending. Mbah Sadipan, tapi Sadipan. saat durungnya ditakoke, aku tak takon sih, Mbah Nun Sewu. Jenengan tuh riwayat pendidikan memang di seni nopo otodidak nopo pripun? Oke. Saya lulus SD, SR zaman biyen Nggih. tahun 61. Nggih. Niku guru kula ingkang maringi tembang Jawa. Biyen niku sekolah niku nek urung nembang kuwi jenenge dereng wonten maca pacasani, ping nembang. Mlebu kelas nembang. Pun. Bapak Pocong Pasar Mlati Kidul Denggung. Kricak lor negara. Pasar Gede loring loji. Minggu ngetan kesasar neng gondo mana tuh dhisik dhewe entuk tembang pocong kaya ngono kuwi. Wah, lah niku sesuk dingge payon Gatot, Mbak. Ping pindho pangkur. Oh, nggih. Nah, urung diparingi kowe maca pat pokoknya nembang. Asmane Pak Adi Taryono. Ya. Terus niku mlebu SMP 62 sampai 65. Nggih. Guru kula kerawitan ekstrakurrikulum nek terus niki Pak Sumantri Wirya Atmojo. Peyayine nek Mbak Sunyah ke dalem ndi? Pundi? Mbak Sunyah niki Oh, ngono. Seragen Seragen. piyayine alus ning ya kereng. Ngungkuli Mbak Sadipan kereng. Alus kereng iki piye? Sekarang iki kepiye? Kereng kok Ah, alus. monggo mangke Oh, dijawab. nggih, nggih. Disiplin. Iki sesuk kan SMP? kan gawe iki gending. SMP Negeri Wonosari. Dulu belum ada 1 dan 2. Nggih. Tahun itu ngajar kawitan Wonosari sekolahan dhisik dhewe siaran ning RRI Yogyakarta iki ya SMP Wonosari. Ya rampung. Dadi mboten kuliah tenis iki. Kok cerita sedilit iki. Lah aku kok Aku ora sabar yo. Aku selama penasaran. Iki engko tekan lek nyambut gawe tekan kuwi. Oh, ngaten. Dari SMP terus SMP kayak SLTA iki semea. oh munggah berarti iki. Gua. Nah, gurune Pak Dian Sugiono. Oh, almarhum. Bapakane Almarhum Pak Budut. Nggih, Mas Budut, nggih, nggih. Niku lajeng pandhomipun kerawitan menika saking Pak Cokrawasita. Sinden sing guru besar neng Amerika niku. Niku dadi kula niku wetone ya SLTA aku mau cah SMA. semea. Oh, SMA lho. Lho, kene. Berarti niku lek nekuni karawitan pun can wiwit sekolah nggih. Wiwit SMP niku. Pun Oh. temale. Nah. Nggih, nggih. Lajeng, waduh langsung Aku aku ki basa Jawa. anu kok Lajeng. Ya, beliau karena ternyata ya bakat, nek ora bakat ora iso. Oh iya, semua itu Tepat. ada bakat ya Mas Gatot ya. Nggih. Kemudian Mbah, sejarah perkembangan karawitan di Gunung Kidul itu bagaimana dan siapa saja generasi seniman karawitan sing wonten Gunung Kidul Nggih. menika? Atau mungkin regenerasi Oh, gitu. si sana kuar takon. Nggih, Perkembangan betul. sindene pripun? Perkembangan sindene pripun? Nggih. Nek cerita kerawitan, ya, perkembangan tokoh-tokoh wiwit rumiyin Pak Dian Sugiono almarhum. Nggih. Pak Darmo Suwito almarhum, Pak Suripto taksih. Lajeng menika Pak MSN menika Pak Wasiran menika. Nggih, Pak Wasiran. Nggih, niku sing pengurus Olah Vokal Waranggono zaman tahun 70
sampai dengan 86. Niku perkembangannya lumayan. Senajan biyen ku ora mesti ana not. Ora kaya jaman saiki, Mas. Saiki kan notasi semua. Nggih, notasi. Ya. Nah niku wis ning yo hafal. Simbah-simbah niku nggambeli wayang sewengi nutuk ya rampung. Tanpa not. Tanpa not, Tanpa betul. not. Lah mbok menawa simbah niku ketut kaya ngono alame kaya ngono kuwi. Lah kula saya berkecimpung pada karawitan ini karena apa yang disampaikan Pak Wasiran ini benar. Padha karo maca pat langku jantaning urip ana ing karawitan karo maca pat. Nek maca pat ya wiwit lahir nganti tekan pocong. Nggih. Ya, Mas Kumambang nganti tekan pocong. Nggih. Kerawitan nggih ngaten. Jumbo kalian mendenganipun Pak Wasiran itu tadi nganggo patet. Patet 6, patet 9 menyuruh. Iki laku jandane urip lakon babaring kelakuan nek wis menyuruh. Mulane nek didhawuhi nek do nonton wayang do ngenteno nganti menyuruh. Nanti menyuruh. Benten kalih sakniki. Niki perkembangan. Menika tokoh-tokoh yang ada dulu adalah Sepi ing Pamrih. Sepi ing pamrih. Nah, niku. Apik Iki. Apik Ya, lho. nek latihan iki arep anu kan arep skor rongkop nang Wonosari ke ya ngepit ondal ya mangkat. Sepi ing pamrih ku mau. Saya Saiki pernah- udah kayak pamrih. Saya pernah dengar loh, Mbak Sadipan dulu pernah waktu ini apa latihan karawitan ngoten pernah ngati keplayu nggih, Mbah? Nggih toh, Mbah? Oh, iya, Ah, iya, bener iya. nggak itu Iya, iya. ceritanya ngati keplayu loh iki? Teng YouTube ta. Napa? Boten. Niku cuk bukai bareng-bareng, Iya, Mbak. iya, iya. Terus niku, Mbak, Iya. kayaknya saya pernah mendengar kula nggih tahu krungu gendinge jenengan niku napa sing ada hubungannya dengan Gunung Kidul niku, Mbak? Nggih. Pisan. Kula gawe gending dhisik dhewe niku aja lirwa dienggo sekolah SD. Tahun pinten menika? Tahun 82. Dereng 82. lahir. Dereng lahir. 82 soalnya untuk perseni 82. sekolah dasar se-DIY. Saya juga belum lahir 82. 82. Masih muda Eh, sekali Mas Heri. Mulane celuk Imas. Berlanjut terus dumadine Gunung Kidul tahun 98 sejarah rikala bupati ingkang ngasta bupati Pak Harso Diningrat. Dumadi ning Gunung Kidul. Nggih. Niki sing sering dinganu. Ketoke nek ten acara-acara karena Gunung Kidul Nggih. sering digunakan untuk gending pembuka niku nggih, Mbak? Nggih. Nggih, nggih. Oh iso nganti kaya Lajeng Mboten dulu. anu tambah lagi yang untuk Gunung Kidul di Wolayu. di Welayu. Nggih. Terus wisata Gunung Kidul, ada wisata pantai. Niku saking rodok nekat sih bagi mbuh HP murah kek gawe ngono lho, Mas. Iya. Ning yo tak dipresake cari informasi kepada yang ahli gending ngaten Pak Sekretaris. Siap. Itu. Perkembangan sampai sekarang ternyata yang memprihatinkan itu bukan kerawitannya, Lah, sinden. Lho tenang toh aku Lah, kok menanyakan memperhatikan, Mbak? Pripun, Mbak? gimana perkembangan Angel, sinden ngoten lho. Monggo, ini tahun 86 saya ke Widya Lestari Budaya di Jakarta, Bu Condro, sama almarhum Pak Dian. Ngeterke apa? Referensi, wo nek sindenan Gunung Kidulan iki kaya ngene. Ning sindenan Ngayu Jakarta ngene nek Ibu Condro spesifik seperti itu. Itu yang masih sekarang itu Mbak Tukilah sing kaya Bu Condro sing Iri kaya. Sobo nih nggih, Mbah? Nggih, silahkan cari kalau mau mengundang orang awake dhewe Mas Gatot. nggih. Iya, Iya, So, tak agendakan nggih Pak Sekjen nggih. Berarti ini memang harus ada regenerasi, ya, Mbak? regenerasi. Kalau kerawitan jelas sampai sekarang perkembangannya bukan main. Tapi yang memprihatinkan Dalam sinden. arti Nah. wis do kersa sekolah ora kaya simbah ngono lho. Nggih. Dan banyak Gitu. sekarang Ya. untuk ini mahasiswa Gunung Kidul itu yang jurusan karawitan ukeh banget sekarang. Ojo mong mahasiswa Mas. Sekarang itu sekolah dasar saja sudah wah karawitan anak-anak itu hebat semua di Gunung Kidul nggih, Mbah? Nggih, luar biasa, dan ini berarti memang iki wis ana PR lho gini. Iki mesti Pak ini nanti Pak Sekdin ini sudah manggut tentang regenerasi iki kok wis beliau. Gong, Aku mesti iki wis. ya. Tapi saya yakin alus sama beliau yakin. Tenang Monggo. aja. Sudah cukup belum? Nggih, anu nika cekap nikirin dados mengke sambung melih dan hubungannya tadi karena ini ada
apa namanya tentang nilai terkandung dalam Al-Quran Iya. udah, terus Sejarahnya perkembangan ada, sejarahnya nggih. bagaimana lewat sepi ing pamrih dan lain-lain Betul. itu Dan prihatinnya Mm-mm. generasi sinden di Kabupaten Gunung Kidul ini. Iya, dan sekarang kita akan ke Dewan Dewan Kebudayaan. Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Iya, kita akan perannya bagaimana Pak Is? Ini tentang apa yang disampaikan tadi sama Pak Wasiran kali Mbah Mbah Sadipan, Sadipan. ini nanti perannya bagaimana Pak? Dewan Kebudayaan Gunung Kidul Pak, menyikapi hal ini Pak, moga Pak. Terima kasih Mas Ketua Dewan yang saya hormati, Pak Sekdi, Pak Sadipan, Pak Wasiran, Mas Gadot dan Mbak Sari. Sebelum ada Dewan Kebudayaan di Gunung Kidul itu pada tahun 98 sudah dibentuk Dewan Kesenian. Iya. Kemudian di era Pak Wasitodono Saroyo mempelopori Gunung Kidul dibentuk Dewan Kebudayaan hingga sekarang. Ketua Dewan Kebudayaan yang pertama almarhum Pak Suhardono. Nah, Dewan Kebudayaan ini keberadaannya makin mantap dengan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan, Mas Gadot. Sehingga di Gunung Kidul sudah dibentuk kepengurusan di tingkat kabupaten sampai di tingkat Kapanewon se-Kabupaten Gunung Kidul. Apa peran fungsinya yang dilakukan selama ini? Yang pertama, bersama pemerintah kabupaten memberikan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan. Karena pengambilan kebijakan kebudayaan tentu Kabupaten Gunung Kidul selama ini akan menyelaraskan antara keinginan bawah dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka pelestarian budaya. Bentuknya seperti apa? Dimulai dari pemeliharaan, kemudian pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kegiatan budaya. Yang ketiga, kami juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Misalnya pada hari-hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, kemudian yang terakhir ini ada gelar seni sepanjang tahun, ada gelar seni tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, apa saja tantangan yang selama ini kami hadapi? Pemerintah sudah memfasilitasi gamelan, Mas, di 144 desa. Tinggal 2 desa yang belum, nanti tanggal 13 akan segera dikirim dari Dinas Kebudayaan DIY, gamelan perunggu untuk desa Ngalang dan desa Giripurwo. Gamelan ini bagaimana bisa dimanfaatkan secara optimal? Tadi Pak Wasiran, Pak Sadipan yang dulu sarana prasarananya masih sangat terbatas saja memburu. Yang ada di Wonosari gamelannya bagus, harus ke Wonosari cukup jauh. Sekarang di semua desa sudah ada. Ini tantangan bagaimana tokoh-tokoh budaya di desa ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sekarang kelompok-kelompok juga sudah punya, juga dibantu sekolah juga ada. Nah, kita yang patut bersyukur memang sekarang ada ekstra kulikuler gamelan di beberapa sekolah. Ini mudah-mudahan sejak awal anak-anak sudah dikenalkan. Nah, kemudian yang kedua, tantangan yang kami hadapi adalah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu secara rutin melaksanakan festival gamelan karawitan antar kecamatan setiap tahun. Nah, ini tantangan bagaimana kualitas tampilan setiap tahun ini bisa meningkat. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Sadipan, karena setiap festival karawitan itu kan yang mendapat penghargaan kan bermacam-macam. Ini bagaimana tantangannya supaya makin tahun itu kualitas yang dihasilkan makin baik. Kekhawatiran tadi ada kaderisasi sinden. Dewan Kebudayaan bersama Dinas Kebudayaan pernah melaksanakan pelatihan atau workshop sinden. Tapi 3 hari. Di hari pertama memang antusias. Tapi hari kedua, ketiga ini pesertanya yang datang makin terbatas. Ini tantangan. Saya tidak tahu kenapa kemudian masyarakat mulai berpikir pragmatis. Karena untuk bisa menjadi sinden yang menguasai gending dengan benar, memang dia juga harus belajar karawitan. Kalau tiba-tiba seperti penyanyi sekarang, tiba-tiba nyanyi tetapi tidak memahami gending, mungkin juga akan kesulitan. Nah, ini tantangan yang kami hadapi. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga secara rutin
melaksanakan karawitan pentas karawitan setiap Jumat Legennya. Ini menjadi tanggung jawab Pak Penebu bagaimana dia bisa secara bergantian menampilkan potensi yang ada di wilayah Kapanewon secara bergiliran. Jadi jangan sampai nanti yang ditampilkan dari kalaruan itu saja. Ini harapan kami Pak Penebu juga bisa mengambil peran dalam pengembangan kebudayaan. Kemudian Kabupaten Gunung Kidul juga punya event yang luar biasa yang mudah-mudahan nanti pada tahun mendatang ini bisa memecahkan rekor. Gaung gamelan, Mas. Jadi gaung gamelan ini kan pernah dipopulerkan tahun 2002 nih, Mas Heri kalau tidak salah. Pada saat Hari Jadi Gunung Kidul. Saya berpikir kalau tidak salah Gunung Kidul itu sekarang yang punya gamelan lengkap itu kira-kira 250-an tempat. Seandainya itu ditabuh dalam waktu yang bersamaan. Bareng pada Hari Jadi Gunung Kidul. Gendingnya yang ditampilkan, yang diciptakan Pak Wasiran Ban, Pak Sadipan. Alangkah bahagianya masyarakat Gunung Kidul. Ini yang menjadi harapan kami ke depan, sehingga gaung gamelan ini mudah-mudahan juga salah satu potensi yang bisa menelurkan perhatian banyak pihak terhadap Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya. Kira-kira itu. Jadi ini memang seperti disampaikan Mbak Sadipan, Pak Wasiran, Dewan Budaya kan punya tantangan. Iya. Ini regenerasi ini PR-nya ini PR-nya dan setiap setahun sekali ada lomba festival karawitan. Festival karawitan. Tidak menutup kemungkinan mungkin dari Dewan besok juga akan mengusulkan lomba membuat gending. Itu bisa juga kita. Festival karawitan antar kalurahan. Membuat gawe gending. Bisa dikembangkan coba dulu, Mas. Dulu kan ada pernah ada karawitan antar remaja, antar sekolah. Ini bisa sehingga ini apa yang tadi menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sekolah untuk bisa ada ekstrakurikuler ini besok perlu memang pada saatnya dilumbahkan. Tetapi kembali ke Pak Dewan dan Pak Sekdin nanti. Oh iya. Ini sana PR loro iki Pak Sekdin lagi sedih itu sana PR loro lagi. Catatan yang loro lagi. Tapi kayaknya tetap ya saya ingin nih Mbak Sari Ben, cara gayung itu bersambut. Iya. Nah, aku takut kalau Mas Heri ojo Pak, Mas. Sama saya tak tanya sama Mas Heri ya. Coba arep takon apa nih ojo takon tentang masalah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dulu takon masalahmu, kowe masalah ngeten pripun Mas ya waduh. Ini beda. Mas Heri, bagaimanakah peran dan kebijakan DPRD dalam mendukung pelestarian seni karawitan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul khususnya? Oke, jadi selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya menanggapi dengan posisi saya sebagai Wakil Ketua DPRD atau sebagai DPRD. Saya masih ingat betul di tahun-tahun 2009 waktu itu saya di Komisi D mendorong Dinas Pendidikan piye carane sekolah SD SMP itu mendapatkan gamelan. Saya masih ingat dan ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sebelum ada dana AIS. Beberapa sekolah sudah mendapatkan, tapi waktu itu hanya selindro saja karena kemampuan keuangan daerah. Jadi setiap tahun itu kalau nggak salah ada 8 paket waktu itu per tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, regenerasi karawitan tidak terputus. Kemudian waktu itu secara pribadi saya punya cita-cita besar bagaimana Gunung Kidul itu ada gong gamelan waktu itu. Nah kemudian terus berjalan dan saya melihat beberapa sekolah juga mendapatkan. Nah hari-hari terakhir dari Kundo Kabudayaan bersama Dewan Kebudayaan fasilitasi kepada kalurahan semua sudah mendapatkan, sehingga untuk wesi-wesi, sehingga untuk perunggu ya perunggu, sehingga ada berapa tadi 200-an berapa yang mempunyai gamelan. Ini dari sisi alat saya pikir sudah tidak ada masalah, walaupun aspirasi masyarakat masih meminta bagaimana agar gamelan ini tidak hanya sampai ke desa tapi di padukuhan. Ini sudah aspirasi itu sudah kita tangkap dan nanti kita melihat nanti kita akan kaji dengan Kundo Kabudayaan memungkinkan tidak anggaran dana AIS ini kalau kemudian gamelan ini masuk ke padukuhan atau minimal ke grup karawitan. Karena saya melihat karena letak geografis kita di Gunung Kidul itu memang tidak memungkinkan ketika itu hanya di balai desa sementara jauh dari padukuhan.
ini beda suasananya ketika dulu Mbah Sadipan, kemudian Pak Wasiran waktu itu, saya sangat-sangat hormat kepada beliau berdua karena saya mengakui bahwa dulu itu bicara tanpa pamrih ya tidak ada apa-apa betul. Jadi orang yang sing jenenge honor dan sebagainya, justru mereka itu terpanggil untuk datang. Kalau tidak datang ikut pelatihan karawitan itu ada sesuatu yang hilang di kehidupan sehari-harinya. Itu berbeda dengan hari ini. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman seniman karawitan bahwa hari ini fasilitas ada, mungkin anggarannya juga besar, tapi jangan kemudian melupakan perjuangan beliau-beliau di masa lalu yang tanpa pamrih itu. Karena perjuangan yang tanpa pamrih hasilnya akan lebih baik daripada yang punya pamrih. Kita bisa melihat seperti ke gending-gendingnya Pak Wasiran ataupun Mbah Sadipan, sampai hari ini kita masih mendengarkan dengan enak. Tapi coba sekarang kita mencoba dengan karena ada honor dan kita bikin lagu, ya mungkin seminggu saja hilang karena memang tidak ada lagu prihatin di situ. Kemudian menurut saya juga agak melenceng karena saya di dalam kandungan ibu saya itu saya sudah mendengarkan gamelan, jadi bukan posisi sebagai wakil. Artinya begini, bukan berarti anak sonet. Ya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Artinya begini, bahwa karawitan ini dengan segala filosofinya disampaikan Pak Wasiran tadi memang nilainya adiluhung sekali. Di sana ada bagaimana dari lahir sampai mati itu ada di situ, entah wujudnya kendang. Kenapa kemudian endang itu segera, kemudian ada to'o itu matok, kemudian ada bonang-nang. Itu kita harus ketika berbuat sesuatu harus mempunyai tujuan untuk kemenangan, misalnya seperti itu. Itu ada filosofi yang ada di dalam setiap instrumen itu ada. Kenapa kemudian kendang? Kenapa kendang yang mengatur iramanya? Kendang adalah jantung kehidupan organ tubuh manusia. Itu kalau kita belajar lama nanti, dan saya tidak mau banyak matur karena yang lebih senior dan bahasa kita, dan karena tadi belum disinggung saya mengisi slot ada di situ. Kira-kira ada di situ. Nah, perkembangannya yang terjadi adalah pasti kami di DPRD bersama teman-teman, terus aku di Komisi D yang mitra kerjanya dengan Pak Agus Mantara, juga Dewan Kebudayaan, piye carane regenerasi ini tidak pernah terputus. Karena kekuatan kita itu hanya ada pada seni tradisi. Kalau seni tradisi karawitan itu sudah punah, sudah hilang kok semuanya. Karena di sana di karawitan itu ada etika. Pelangkai gamelan saja nggak berani kok. Sela-sela atau wilayahnya diambil dulu baru kita melangkah. Kalau lihat sekarang, kadang-kadang tutuk kenong nganggo tutuk saron ditutuk nggon kenong, kemudian ngelangkah sak penake dhewe. Bahkan mereka berani mencuri atau mengambil dibawa pulang dan sebagainya. Etikanya tidak ada di situ. Kemudian duduknya bagaimana? Ya harus silo, harus timpo. Tapi kalau sekarang enek sing ngabuh karo ndodok dan sebagainya. Ini ajaran moralnya ada di situ yang kita harus sama-sama paham. Jadi kalau bicara tentang itu kita tidak bisa kupas dengan waktu yang singkat, tetapi ada banyak ajaran moral. Jadi kalau Mbah Sadipan, Pak Wasiran itu, Pak Eswandiyo juga pirsa bahwa Bini Sepo itu memberikan pendidikan itu bukan secara langsung, tapi melalui sanepo, entah melalui gending atau tembang yang ada di mocopat, entah tata etika ketika bermain di gamelan. Dan saya menjadi orang pertama yang sangat sedih ketika di zaman pandemi, kenapa karawitan tidak boleh dipentaskan. Karena karawitan ini kita sudah menjaga jarak. Tidak ada kemudian kita berkumpul menjadi satu, wong gamelannya saja sudah 6 kali 8 meter. Artinya sing nyaron karo sing nyaron sudah berjarak. Iya, artinya harus dibedakan antara karawitan dan kesenian yang lain ketika bicara jaga jarak. Itu. Nah, kemudian kami juga akan dorong, kita sudah mencoba komunikasi dengan Pak Sekdin bagaimana Gunung Kidul itu juga ada perda tentang kebudayaan agar payungnya lebih kuat. Ketika kemudian kalurahan ada peraturan kalurahan tentang budaya di kalurahan itu, lah kabupaten harus punya perda kebudayaan agar payung hukumnya kuat, sehingga nanti anggaran-anggaran baik di kabupaten ataupun di desa atau di kalurahan ketika dialokasikan untuk pelestarian itu sah, ada payung hukumnya. Dan mungkin yang juga harus saya sampaikan bahwa seniman ini jangan hanya melulu disuruh untuk nguri-uri, tetapi bagaimana seniman yang disuruh nguri-uri itu juga diurip-urip gitu loh. Ya kalau hanya suruh nguri-uri saja tidak ada
walaupun tadi Mbak Sadiman tanpa pamrih, tetapi kalau tidak ada fasilitasi kepada seniman, ya paling orang iki nek latihan dan sebagainya ono gula teh, itu artinya seniman diurip-urip sehingga mereka punya semangat untuk ngurip-urip karawitan itu. Kalau hanya disuruh nguri-uri terus ya generasinya akan terputus. Hanya lebih kepada pragmatis. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi di DPRD pasti kami punya semangat yang tinggi, nanti akan kami dukung terus apa yang akan disampaikan oleh Pak Sekdin, apalagi juga dengan Dewan Kebudayaan, menangkap apa yang tadi disampaikan, penghentikan dari Mbak Sadipan atau tadi Pak Wasiran, dan saya yakin penghentikan Pak Wasiran dan Pak Sadipan ini mewakili seniman karawitan tradisional yang dulu belum pernah merasakan sejahteranya dana keistimewaan, kira-kira seperti itu. Itu Mas Sari, Mas Gatot, Mbak Sari. Cepat, Ya. Cetok banget. Memang karawitan gamelan itu memang adiluhung sekali. Iya, jadi di situ ada Pak Adiluhung nggak punya karawitan. Kalau Pak Adiluhung yang punya itu malah Pak Adi sini nggak di. Adi Wadira. Nah, itu dua itu. Adi Susang. Nah, dua. Ini jadi iya, itulah sobat budaya, memang sekarang tuh perkembangan zaman memang sudah berbeda. Iya, dan fasilitas di mana-mana ada. Dulu seperti generasi Mbak Sadipan, Pak Wasiran itu memang tanpa pamrih benar. Orang enek lampu. Orang dan lain-lain itu memang ngendi sing latihan, diparani. Tapi sekarang seperti disampaikan Pak ini ya memang harus difasilitasi. Soalnya apa? Yo zamannya memang Oh ya, Mas Gatot, tadi saya ingatkan bahwa feelingnya itu yang dipakai kalau dulu, maka wajar ketika nabu itu tanpa ada notasi. Karena yang dipakai sudah rasa, sehingga dirasakan, didengarkan lebih enak. Kalau sekarang kan ngadep notasi. Jiro, jilu, rasanya tidak ada, tetapi dia hafal. Terampilnya pasti Mbak Sadipan mengakui terampil anak-anak sekarang. Tapi dari sisi rasa lebih kepada beliau-beliau yang masa lalu. Apalagi bisa digabungkan ya Pak. Penting. Sampai sekarang Simbah itu masih memberi pelajaran waranggono sing darap sinau. Oh, ngaten. Iya, neng omahe Simbah dhewe. Informasi penting iki. 24 jam terbuka. Saben minggu jam 09.00. Esuk. Nggih. Sing do ibadah gereja serampung ngoten. Nggih. Bar niku iso. Baik dari perdana ataupun sinden sing wis kaya Mbak Sari, kula pun nate minggu mriku. Niki informasi penting niki. Itu satu poin itu saja. Niki penting informasi untuk sobat Budiman berada yang mau belajar sinden. Ini di rumah Mbah Sadipan di Banyu Bening 1. Iya, pokoknya pintu terbuka di hari Minggu sekitar jam 9. Niki silakan lah, iki kapan-kapan. Dijamin ku nek ning ngene Mbah Sadipan digawe sambil mandi. Kapan-kapan kita Pak Dewi ngajak Pak Sekdin Rana iki. Sisan kan nggih Pak. Iya nanti bisa kalau mungkin dengan begitu mungkin akan bisa kerjasama dengan dinas budayaan. Ini suatu yang luar biasa. Aku nek sing bingung golek Pak Sadipan iso jujuk neng dinas, iya. Cari tapi informasi. Nanti kalau ke tempatnya Mbak Sadipan tidak perlu bingung. Soalnya, nanti ada banyak tulisan aksara Jawa. Nenggok tanduran neng pot-pot kono wis enek, Mas. Lah kuwi sing iso maca Jawa, lah aku mumet sing ora iso maca. Ora sak kono wis sing duwe gurune Mbak ya. Iya. Ini dari apa tadi yang sudah kita obrolkan, nah ini nanti yang kan punya apa namanya program maupun yang bisa apa jenenge mau urip-urip. Ini adalah kita akan langsung ke Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Ya, beliau Pak Khairul Agus Mantara SIPMM. Pak, menyambung dengan obrolan kita ini, program apa yang sudah disusun, yang sudah dirancang dari atau Dinas mungkin bahkan sudah dilakukan dari dinas Pak, monggo Pak. Dan juga apresiasi apa ya Mas ya? Bentuk apresiasinya seperti apa? Penunjuk rumin. Oh iya. Karena yang duwe gawe beliau, maka saya baru mau minum ini. Itu namanya budaya unggah-ungguh. Ya, karena sing kagungan kersa Pak Sekdin. Nggih, makin ndak malah mboten mlebet niki. Nggih, makin Wah, jenenge kula nggih bahan jane lho kok iki ora iso mlebu. Pun didisi dadi kobong. Nggih. Mau mboten ngetek. Nggih, monggo Pak Agus. Nggih, yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten Kidul,
Mas Is, Dewan Budaya Gunung Kidul, Pak Wasiran, Mbak Syafiban, dan tentunya Mbak Sari dan Mas Gatot. Saat ini kita lagi ngobrol tentang karawitan. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu saya ini mewakili Bupati dengan Pak Kepala Dinas ditimbali ke Banyuwangi. Di sana itu ada gelaran yang luar biasa ya. Jadi ada tari yang pesertanya 1000 dan 1000 gandrung sewu, 1000 gandrung sewu. Jadi ini saya dengan Pak Kepala Dinas itu mengamati betapa hebatnya Banyuwangi ini bisa membranding dengan budaya. Kalau dari si potensi kita tidak kalah dengan sana, tapi bagaimana cara mengemasnya kita kalah. Jadi ini harus kita akui, dan ini makanya sempat kita berguru Smart City ke sana dan sebagainya itu. Jadi pada saat acara itu berlangsung, yang saya lihat itu 1000 penari itu dengan pakaian baru semua, kemudian posturnya bagus, ya cakep. Kemudian ini kami sempat berdiskusi dengan petinggi-petinggi sana, ngapain sih kok bisa hebat seperti ini. Ternyata ini proses pembinaan ini memang dari anak-anak sekolah, jadi melalui titipan program di sekolah, dan ini luar biasa. Dan saat ini Pak Kepala Dinas itu kemarin pada saat, karena kita punya bangunan taman budaya itu harus kita resmikan rencana di bulan Desember. Beliau dulu punya cita-cita gini, Mas nak iso peresmian taman budaya ini gelar 1000 sinden itu. Jadi karena kita memang merasa bahwa kita kurang maksimal dalam generasi sinden. Ya, Pak Kepala Dinas memerintahkan saya coba disiapkan kegiatan bimbingan tenis olah vokal sinden. Nah, kalau itu sudah coba kita siapkan, namun demikian lagi-lagi kita terkendala oleh saudara kita itu yang namanya Mbak Corona itu, sehingga kita Coronawati Relik Covid harus berpikir ulang. Nah, namun demikian program tetap kami siapkan. Jadi program-program yang terkait dengan karawitan ini sudah jalan rutin. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak S selaku Ketua Dewan Kebudayaan, karena beliau yang menyiapkan SDM-nya yang harus tampil, yaitu ada Jumat Legen, kemudian ada Festival Karawitan, dan di GSST itu saya lihat juga banyak kelompok-kelompok karawitan yang sudah ditampilkan, dan ini menjadi satu pemantik buat kami. Dan pada saat Festival Karawitan pada tahun berapa itu, saya itu sempat agak merasa terpukul dengan Pak Kepala Dinas itu ketika ditimbali orang nomor 1 Gunung Kidul, Mas sindene ono sing luweh tua timbangannya aku gitu, Ibu seperti itu. Jadi karena yang tampil di situ tuh udah tua semua sinden-sinden, dan ini menjadi tantangan buat kami. Kemudian makanya kami terus akan coba tampilkan pada saat peresmian besok, pokoknya kudu gelar 1000 sinden. Nah ini menjadi tantangan kami, dan kami coba memasukkan slot-slot di kegiatan ini luar biasa. Tahun ini kami juga disupport melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dititipkan di Dinas Pendidikan yang mulai ada GSMS namanya, Gerakan Seni Masuk Sekolah. Ini kita fasilitasi tampil besok tanggal 16 November. Ini ada beberapa sekolah, ada SD Baru dan SMP 1-2 Karangmojo, itu nanti tampil tanggal 16. Dan rencana akan dihadiri oleh Pak Direktur dari Kementerian Pendidikan. Tadi sudah sempat komunikasi, dan ini menjadi satu pemantik buat warga Gunung Kidul bahwa karawitan ini sudah kita siapkan dari tingkat manajemen sekolah sampai dengan kelompok masyarakat. Dan 2022 kami menyiapkan sekitar ada 15 bimbingan teknis di dalamnya, mungkin termasuk olah vokal sinden ini. Ini nanti tinggal kita kerjasamakan sehingga sudah menjawab apa yang digalaukan Mbak Satipan. Dan nanti saya itu kan mencoba cepat tanggap apa yang dikehendaki oleh para senior ini, coba kami siapkan. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kami yang didhawuhi memanajemen kebudayaan ini bisa
menjawab apa yang menjadi kegalauan masyarakat. Jadi ini tantangan-tantangan itu coba kami catat, kemudian kami siapkan dalam bentuk jawaban program. Nah, ini mudah-mudahan nanti 2022 yang tinggal 2 bulan lagi, ini kita segera menyusun kegiatan baru yang ini sudah dikirim sampai kementerian dan sudah disepakati usulan-usulan kita. Mudah-mudahan 2022 kita sudah tidak ada level-levelan lagi sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa luar biasa. Kemudian untuk mendukung kegiatan masyarakat ini, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Kebudayaan sudah mensupport beberapa ratus pangkon gamelan yang kita kirimkan ke semua kalurahan. Jadi tadi sampaikan Mas Heri ada gamelan yang besi pencuan kuningan dan ada gamelan perunggu. Jadi ya berbagilah yang saat ini sudah mendapatkan perunggu. Namun demikian kita berharap saja bahwa nanti semakin kesana semakin stabil, sehingga nanti kita tidak hanya berpikir pada kelompok-kelompok di pemerintahan formal sampai di kalurahan, tapi kita akan berpikir pada kelompok-kelompok masyarakat. Dan setahun ini kami lihat ada beberapa yang sudah dibantu oleh pemerintah daerah Yogyakarta yang bukan perunggu, jadi besi itu bisa masuk ke beberapa kelompok sanggar dan sebagainya. Di Gunung itu sudah banyak sekali. Mudah-mudahan ini aspirasi dari teman-teman DPR provinsi. Mudah-mudahan nanti Pak Heri melalui aspirasi kabupaten ini bisa menambah ramainya jumlah gamelan untuk di Gunung Kidul, dan gaung gamelan yang diprogramkan oleh Dewan Kebudayaan ini nanti bisa gayung bersambut dengan kami, maka luar biasa nanti ini menjadi satu hal yang membanggakan buat kita. Dan tentunya karena kerawitan ini juga kita ada campur sari. Campur sari ini mungkin kan erat kaitannya dengan gamelan juga. Besok ada festival kita, di festival campur sari pada akhir bulan November. Jadi ini nanti mungkin semakin ramai juga, orang semakin banyak mengenal tentang gamelan. Ini luar biasa. Jadi inilah program kami dan rencana kami, dan saat ini yang sudah kami lakukan. Juga tidak lupa kepada para pemerhati dan pelaku, kami berikan penghargaan, apresiasi pemerintah kabupaten melalui Kundo Kabudayaan yang tahun ini insya Allah tanggal 30 November nanti Simbah ini kita nobatkan menjadi penerima penghargaan ini. Jadi Mbak Satipa nanti tanggal 30 ini kita nobatkan menjadi penerima penghargaan dari bidang karawitan. Tahun kemarin beliau Pak Wasiran, kemudian tahun-tahun sebelumnya juga pernah Pak Heri ini dari pemerhati pedalangan, dan besok tidak menutup kemungkinan Anda dan Mbak Sari ini dari pada saatnya. Pada saatnya. Amin. Ya, nanti semua bisa tertata dengan baik. Terang ini. Karena syaratnya harus 20 tahun. 20 tahun mengabdi di bidangnya. Begitu Mas Gatot, Mbak Sari, apa yang kami siapkan di Iya, jelas sekali ya Sobat Budaya semuanya. Jadi Mbak Sadipan, Pak Wasiran, Pak Es niki ampun khawatir. Jadi nanti perjuangan panjenengan yang dulu memang sangat luar biasa, ibaratnya tanpa amarah, ini akan Dinas Kebudayaan akan mengapresiasi dan akan meneruskan perjuangan panjenengan ini. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, dan nanti jenengan ternyata dengan melatih sinden-sinden juga dinas itu ada program untuk nanti sinden dilumpuhke. 1000 sinden. Loh, itu juga ternyata tidak pernah ada yang sia-sia ternyata. Iya, betul. Sesuatu yang baik itu paribasana apa lemah teles? Gusti Allah sing bales. Iya Pak, gitu Pak. Nggih, cocok ya Pak. Nah, ngoten niku. Jadi tetap tentunya kita harus tetap semangat. Iya, walaupun sekarang masih pandemi, masih PPKM-nya levelnya semoga turun-turun kan, muga-muga sesuk ya sing di ngendikake Pak Agus tadi. Terlaksana. Sedulure wedok iki ya kayak lunga neh ngoten. Lunga ora mulih, Lek corona ora mulih. Ngoten niku ya. Oke, sekarang gini Mbak. Jadi tadi kalau ibaratnya apa ya? Cara wong gayung tadi kan bersambut. Iya. Nah, ini
untuk closing statement ini ya kita kembalikan lagi ke Mas Heri. Nah iya ke Mas Iya. Heri. Karena apa? Aspirasi masuk dari Masuk. beliau, Dari Kundo juga. ada masuk karena aspirasi jalur resmi kan lewat beliau. Ya. Sampaikan ke Kundo Kebudayaan di oke, ibaratnya oke siap, ACC ya. siap lah, akan kembalikan lagi beliau sebagai apa namanya pengawas kebijakan. Iya. Nah, monggo Mas Heri. Oke, terima kasih. Jadi di DPRD itu ada salah satunya fungsi anggaran. Jadi nanti kami bersama Kundo Kabudayaan pasti akan bersama-sama merencanakan anggaran apa yang tadi sempat kita diskusikan bersama. Bagaimana tentang regenerasi ini tetap jalan. Bagaimana sinden tadi yang harus kita regenerasi, dan untuk menuju ke sana mestinya harus ada program dan kegiatan dari dinas dan mestinya butuh anggaran. Nah, ini kami akan menggunakan fungsi anggaran kami untuk itu. Kemudian yang kedua, kami mempunyai fungsi legislasi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa segala sesuatunya itu harus punya payung hukum, maka perda tentang tata kelola kebudayaan yang di dalamnya ada kesenian dan karawitan itu akan lebih nyaman kalau kemudian ada perda. Kami akan mencoba menggunakan fungsi legislasi kami, nanti mestinya dengan stakeholdernya ya Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan untuk bersama-sama memayungi tentang tata kelola kebudayaan yang ada di Gunung Kidul. Yang berikutnya adalah kami mengingatkan kembali bahwa di dalam karawitan itu ada ajaran moral yang mestinya dari ajaran moral tinggalanipun para sepuh dulu itu harus kita lestarikan dan harus kita laksanakan. Jangan sampai ajaran moral itu hanya sebatas yang hanya kita dengar tetapi kita tidak wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu melalui gending, melalui tembang atau kata, rangkaian kata dan sebagainya, tapi kita yakini bahwa apa yang disampaikan oleh para bini sepuh karawitan dulu itu mempunyai ajaran moral yang tinggi dan sangat pantas dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Kidul, khususnya generasi muda ke depan yang sampai hari ini tidak paham tentang itu, ya kita ingatkan kembali. Jadi di luar nanti secara fisik atau secara teknis ada pelatihan karawitan, tapi saya juga mengingatkan di balik itu ada ajaran-ajaran moral yang harus kita lestarikan. Dan ini yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa seniman budayawan itu di samping mempunyai tugas nguri-uri, tapi kami bersama Dinas Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan mempunyai tugas ngurip-urip seniman dan budayawan. Kira-kira closingnya seperti itu. Iya, Terima kasih. Satu lagi Pak, aku ini Pak, Ya. berikan pesan untuk sobat budaya dimanapun berada, khususnya generasi muda ya Mas. Iya, generasi untuk, muda. meningkatkan minat tentang karawitan. Dari Pak Heri, wah ini dapat pesan Iya. dari wakil. Wah DPRD-an ya rada seneng ngono loh Mas Nah, ya. iya. Monggo Pak. Ya, jadi pasti kami akan mendorong kepada warga masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak pernah melupakan tradisi budaya tradisi seni karawitan. Karena karawitan ini asik. Jangan kemudian melihat rumit, jangan melihat itu susah. Tapi cobalah untuk berlatih karawitan. Nanti ketika kalian sudah datang dalam satu kelompok karawitan, begitu datang hari ini, maka hari berikutnya pasti akan datang dan terus datang. Karena di situ butuh kecerdasan, butuh tantangan dan sebagainya. Yang kemudian yang berikutnya adalah mari kita punya keyakinan bahwa dengan berkarawitan ini kita bisa hidup dari karawitan. Karena saya yakin ke depan dengan dana keistimewaan ini, kemudian banyak pementasan yang nanti dari Dinas Kebudayaan pasti akan ditampilkan. Dari situ kita akan mendapatkan kesejahteraan dengan bermain karawitan. Iya, Mari terima bersama-sama. kasih. Luar biasa Pun sekali Mas keplok Bapak. iki. Obrolan kita Iya. kali ini banyak Ah. filosofi yang kita dapatkan, Iya. banyak pelajaran yang kita petik. Terus kita tahu perjuangan beliau-beliau ini Iya. sehingga sampai dinobatkan kemarin mendapatkan penghargaan. Ternyata juga memang layak, memang benar-benar layak. Prihatin nih biyen Berarti ini ngunduhe saiki gitu ya Mas bisa Gatot ya. iki, dan terus kemudian Dinas BN juga welcome atau oke nanti akan mendampingi beliau-beliau meneruskan perjuangan. Iya. Iya, betul untuk sekali, Mas Gatot. teman-teman pelaku seni karawitan di Gunung Kidul khususnya. Mungkin satu juga, Mas. Jadi Iya, mumpung Pak. masih ingat, mumpung dinas ada. Kita ini dulu pernah ketika hari jadi Gunung Kidul pernah komunikasi dengan SMKI. Ya. Waktu itu dengan Pak Nardi, dan kita juga pernah komunikasi dengan teman-teman dosen dari ISI Yogyakarta.
kami pernah mengusulkan bagaimana kalau kemudian di Gunung Kidul itu kita buka juga kelas karawitan tingkat menengah, syukur-syukur nanti isi Yogyakarta ini juga akan muncul isi Gunung Kidul, walaupun nanti kelas jauh atau apa namanya itu kan bisa, jadi kita tidak harus jauh-jauh ke Jogja, namun di Gunung Kidul saya kira bisa untuk itu. Jos, ini luar biasa. Nah ini jangan terwujud ini luar Mas biasa David, karena ini sudah kita siapkan. Jadi apa yang menjadi keinginan Pak Eri ini, Mas Eri ini, kami kemarin sudah diskusi karena satu-satunya Kapanewon yang belum punya SMK adalah Palian. Dan ini kami sudah mencoba diskusi dengan Pak Penewu, saya sudah matur Pak Bupati bahwa kita akan membentuk satu sekolah menengah kesenian di Palian. Mudah-mudahan ini tidak ada aral jadi SMKI nanti di Palian. Jadi sudah kita siapkan dokumen-dokumennya dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi satu kenyataan, tidak hanya impian ya. Kemudian yang kedua, tahun ini kami menyusun naskah akademik tentang tata kelola budaya. Harapan kami apa yang dihentikan Mas Heri tadi ya kami realkan, sehingga nanti ketika raperda ini kami lempar ke DPRD, nanti gayung bersambut DPRD nanti di bawah dorongan Mas Heri ini tidak akan ada masalah, sehingga sepakat bahwa kita punya regulasi tentang kebudayaan. Iya, ini luar biasa sekali untuk Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Apresiasi untuk seni karawitan itu sangat luar biasa. Bahkan ini maplong nih tadi dari keterangan Pak Agus Mantara yang ini tadi, harus digaweke neng Palian ya toh. Insyaallah kayak sesuk iki putu-putune Mbah Ijoso sekolah. Nanti kan nanti guru besarnya ada Mbak Satipa, ada Pak Wina, guru besarnya. Dan nanti Mas Gatot menjaga sekolah lah kira-kira. Saya jodoh kasih. Tidak menutup kemungkinan Mas Heri karena beliau ini juga beliau itu lulusan Fakultas Sastra Jawa UGM loh, ya Pak Heri ya. Berarti tadi juga pasti apa namanya layak. Dan nanti saya waktu menjaga sekolah ya saya terus apa layak kalau nyuwun jeniki Pak. Nggih. Oh ada tambahan Pak. Ya saya nambah sedikit Pak Sesdin dan Pak Ketua DPR. Kita alhamdulillah bahwa untuk menyambung, untuk melestarikan atau peremajaan kerawitan ya, para seniman ini alhamdulillah bahwa putra-putra Gunung Kidul banyak yang kuliah di ISI, di Akademi Komunitas Negeri. Saya di sana kebetulan saya mengajar di situ di AKG Pak iya, kemudian SMKI. Jadi putra-putra Gunung Kidul banyak sekolah di sana dan nanti mudah-mudahan bisa menggantikan yang tua-tua ini ya. Kemudian tadi kalau Pak Sadipan membuka sekolah sinden, ini kan kalau sinden itu kan vokal bersuara sinden ya. Tapi ada di gamelan itu namanya tabuh ngajeng, Mas Heri tahu. Tabuh ngajeng itu apa? Tabuh ngajeng itu tabuh ngarep. Tabuh ngajeng itu namanya rebab, kendang, gender. Ini saya juga membuka di rumah. Membuka siapa yang ingin latihan gender, kendang atau rebab. Sindennya Pak Sadipan saya ngajari tabuh ngajeng. Itu ngajari Pak Agus ini atau ngedeke gedung lho Pak niki pun dadi. Sudah ada gedungnya sudah itu sudah budaya Gunung Kidul rame ya Pak. Nanti Pak Sekdin ngajari buka sekolah ngegong. Kan gampang itu terakhir. Hitungannya wis ini dan insyaallah mimpi dari beliau-beliau yang luar biasa ini nanti akan terwujud dan tentunya untuk generasi muda kalau ingin belajar karawitan besok tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, cukup di Gunung Kidul dan seperti pesan Pak Eri, urip sekolah karawitan, betul ya Pak? Tepuk tangan, iya. Ya, explore, ngombe neh. Kok ngono lho terusan? Kan anak cilik lho aku sok iki. Cerak ya ora ono ragat kos to ini. Nyopak ragat kos. Iya, Sobat Buddha dimanapun Anda berada, kalau kita ngobrol seperti ini kayaknya kita lupa dengan waktu. Ini kurang Mas, masih kurang ini. Ini pelajaran
3 semester kali ya Pak ya. Ini pasti kurang, dan kita berharap suatu saat nanti benar ini anak-anak cucu kita ini akan kalau belajar karawitan tidak perlu jauh-jauh, nanti di Gunung Kidul pun bisa menimba ilmu tentang karawitan. Betul sekali Mas Iya, Darto. terima kasih, Terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun Pak Masirat. Matur nuwun Nggih, Pak Mbak Sadipan Mandoyo. sehat selalu. Mas Heri, terima kasih, masih muda ya. Iya. Ya, tentunya juga terima kasih Pak Sekdin. Ini beliau sangat juga luar biasa, selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman seniman di Gunung Iya. Kidul. Ini termasuk Responsif, kita. responsif. Iya, responsif sekali Pak. Iya, dan terima kasih untuk sobat budaya di mana berada yang sudah mengikuti obrolan kami pada kesempatan hari ini. Iya. Sampaikan ke sanak saudara, handitulan dimanapun Anda berada, tentang channel Kebudayaan Gunung Kidul Anda akan mendapatkan informasi Tentang ada tradisi, Iya. seni, kebudayaan, dan banyak sekali Mas, warisan budaya, Iya. adat, tradisi, bahasa, sastra, kuliner, kerajinan, komplit. komplit. Nanti di situ kita akan sobat budaya akan mendapatkan berbagai informasi Iya. tentunya tentang seni dan budaya Jadi Gunung jangan Kidul. lupa Ya. untuk nyalakan tombol notifikasinya Iya. supaya panjenengan semuanya mendapatkan terupdate dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Gunung Kidul. Iya, terima kasih atas kebersamaannya. Kali ini banyak salah, mohon dimaafkan. Saya Gatot Jarno. Saya Endah Kartika Sari. Kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun.